Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Devli Zikrillah. Saya dari kelas E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel. Ya, langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita ke pembahasan materi ya, teman-teman. Mulai dari pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian sampel. Sampel disebut juga contoh. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi dan kesimpulannya dapat diberlakukan pada populasi. Manfaat dari sampel yaitu menghemat biaya penelitian, 2. Menghemat waktu untuk penelitian, yang ketiga dapat menghasilkan data yang lebih akurat, dan yang terakhir memperluas ruang lingkup penelitian. Nah, teman-teman, dari penentuan ukuran sampel memiliki dua metode, yaitu ada metode Slovin dan pemarkayaan. Di sini saya akan menjelaskan hanya dari metode Slovin saja. Ya, kita memperdalam dari metode Slovin ya, teman-teman. Rumus Slovin sendiri adalah suatu sistem matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. Rumus ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang ilmuwan matematis yang bernama Slovin pada tahun 1960. Rumus Slovin ini biasa digunakan untuk sebuah penelitian pada suatu objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar, sehingga digunakanlah untuk meneliti pada sebuah sampel dari populasi objek yang besar. Langsung ke rumus ya nih teman-teman. Setelah kita mengetahui pengertian dari rumus Slovin, berikut dalam menghitung pada jumlah populasi suatu objek tertentu, kita memerlukan sebuah formula, yaitu tentu rumus ya nih teman-teman. Rumusnya N sama dengan N dalam kurung I plus N E kuadrat. N adalah jumlah sampel, N besar yaitu jumlah seluruh populasi, E sama dengan toleransi error. Bagaimana penerapan rumusnya? Nih, langsung aja ke contohnya nih ya teman-teman. Contoh pertama, seorang produsen akan melakukan sebuah penelitian terhadap karyawannya yang berjumlah 1000 orang dan taraf signifikannya 0,05 pada suatu perusahaan. Maka, berapakah besarnya sampel menurut rumus Slovin sebagai berikut ini? Nih, kita masukin rumusnya, N sama dengan N besar dalam kurung 1 plus NE kuadrat. N-nya adalah jumlah banyaknya. Ya, masukin nih ya, 1000 sama dengan 1 plus N besar, masukin lagi 1000 kali E kuadrat itu apa tadi? Nah, toleransi error nih ya teman-teman, nih 0,05 toleransinya. Kita masukin kali 0,05 kali 0,05. Nah, totalnya yaitu 286 karyawan. Lumayan cukup mudah ya teman-teman. Kita langsung ke pertanyaan kedua nih, biar materinya mudah diserap ya. Kita kasih dua contoh. Seorang supervisor ditugaskan pada sebuah perusahaan A oleh manajernya untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pembentukan tunjangan transportasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan A tersebut. Jumlah seluruh karyawan pada perusahaan A tersebut sebanyak 1000 orang. Oleh karena itu, seorang supervisor tersebut dalam
menghemat waktu dan biaya memutuskan untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan sebuah sampel berdasarkan rumus Slovin dan batas toleransi kesalahannya sebesar 10%. Nah, masih sama nih teman-teman rumusnya. Kita masukin lagi N sama dengan masukin nih banyaknya karyawan yang tadi di terdata, yaitu ada 1000, masukin 1000 dalam kurung 1 plus 1000 kali 10% kuadrat, karena ini batas toleransinya 10% ya teman-teman. Kita masukin 10% yaitu 0,01 dan sama dengan 1000 dalam kurung 1 plus 10 yang sama dengan 1000 bagi 11, yaitu hasilnya 90,9 digenapkan menjadi 91 karyawan. Nah, jika hasilnya desimal nih teman-teman, langsung aja kita genapkan ya biar nggak pusing. Nah, dari metode Slovin tersebut terdapat kelemahannya juga nih teman-teman. Kenapa? Karena dalam melakukan suatu penelitian terhadap jumlah populasi objek tertentu harus memiliki persyaratan jumlah populasi dari objek tertentu. Ketahui jumlahnya, ada populasi terhingga, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Apabila jumlah populasi dari objek tertentu itu tidak diketahui jumlahnya, populasi tidak terhingga, maka rumus Slovin ini tidak akan bisa digunakan. Tuh, itu kelemahannya ya. I hope you enjoy today's lesson. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pemaparan tersebut. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.